Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada hadis di halaman ke-40. Disebutkan di sini bab mulatafatis sighar wa mula'abatihim. Bab mulatafah, berlemah lembut kepada anak kecil dan bersenda gurau bersama mereka. Maksud dari bab ini main-main, bercanda, bersenda gurau sama anak kecil. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau menceritakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Wa kana li akhun, dan aku, kata Anas, memiliki saudara. Yuqalu lahu Abu Umair, disebut dengan sebutan Abu Umair, saudaranya Anas bin Malik. Qal, Anas bin Malik mengatakan, ahsibuhu fatiman, dugaanku dia, si Abu Umair ini, baru saja disapihi, selesai disapihi. Fatim itu maknanya sudah disapihi. Umur sapihan itu 2 tahun. Berarti paling tidak ya mungkin 2 tahun lebih sedikit lah mungkin ya. Wa kana idza jaa qala, dan dulu Rasul tatkala beliau datang, Rasul mengatakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nugair, kenapa si Nugair? Nugair adalah burung kecil. Burung kecil, istilah kita mungkin burung pipit lah ya. Nah, burung ini mati. Mainannya si Abu Umair ini tadi. Nah, Abu Umair ini anak kecil, umur-umuran 2 tahun, mainan burung. Burungnya mati. Ya, Rasul datang. Ketika Rasul datang ngelihat si Abu Umair ini nangis, dicandai sama Rasul. Kalau istilah kita ini, ngapa burung? Mati burungnya. Mungkin lebih kurang seperti itulah. Nugor, burung pipit ya, sejenis burung kecil. Kana yal'abu bihi, adalah burung yang dulu biasa dimainkan oleh si Abu Umair ini. Farubbama hadaras shalah, dan terkadang ketika telah datang waktu sholat, wa huwa fi baitina, dan Rasul ketika itu ada di rumah kami, faya'muru bil bisat, maka Rasul SAW memerintahkan untuk dipersiapkan al-bisat. Bisat itu karpet apa? Permadani atau sejadah aja gitu, atau tikar, itu namanya bisat. Alladzi tahtahu, yang ada di
bawa beliau. Fayuknas, yang biasa dipakai untuk duduk, gitu nah, maksudnya. Fayuknas, supaya untuk disapu, dibersih-bersihkan. Wayamdahu, dan dipercik-perciki air, dilap-lap. Tsumma yaqum, kemudian Rasul bangkit. Wa naqumu khalfahu, dan kami pun berdiri di belakang Rasul. Fayusalli bina, Rasul pun mengimami salat bersama kami. Jelas ya? Jadi maksud hadis ini, Anas bin Malik menceritakan bahwasannya, kata Anas bin Malik, Rasul ini adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, aku ini punya saudara laki-laki, saudara laki-laki seibu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan, saudaraku ini baru saja selesai dari disapi sama ibunya. Anak-anak selesai disapi itu 2 tahun mungkin lebih sedikit lah ya. Nah, Anas bin Malik menceritakan ketika Rasul datang, adiknya ini, saudaranya si Anas ini, yang bernama Abu Umair ini, sedang sedih karena burungnya mati, burung kecil. Nah, Rasul bercanda dengan dia. Kata Rasul, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair?" Wahai Abu Umair, kenapa burung kecil ini? Ngapain dia gitu loh? Udah tahu burungnya mati, diajak canda. Ya enggak? Tergambar Mas Syafi'i. Ada anak kecil, katanya, aduh, ngapa le burung ini? Nah, itulah gambaran ya. Bobo ya, nah, itu lebih kurang lah, pokoknya mencandai anak kecil. Nah, ini yang berkaitan dengan bab kita. Adapun yang lain itu banyak faedah-faedah fikih ya. Nah, kata Anas bin Malik, Nugor ini adalah burung yang dulu biasa dimain-mainkan oleh si Abu Umair. Nah, dulu Rasul kalau sedang di rumah kami, tiba-tiba datang waktu sholat, masuk waktu sholat, Rasul memerintahkan untuk menggelar tikar, ya, kemudian disapu-sapu, kemudian dilap-lap, dibersih-bersihkan, kemudian Rasul berdiri di situ, kemudian kami pun sholat di belakang Rasul. Kita baca keterangan ini. Dalam hadis ini banyak faedah ya, faedah fikih, faedah adab. At-ta'liq, Nugair, an-Nugair tayrun. An-Nugair itu burung. Tasghir dari nagor atau nugor. Nugair itu burung kecil, burung pipit, burung pentet, burung berenjat, burung-burung kecil itulah ya. Namanya Nugair. At-ta'liq, keterangan. Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tarbiyah. Ahsanul hadi. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia pendidikan. Ahsanul hadi adalah petunjuk yang paling bagus. Wa min dzalik, dan di antara petunjuk tersebut adalah tarbiyatul atfal bilatifil qaul wal fi'l, yaitu mendidik anak-anak dengan ucapan yang lembut dan perbuatan yang halus. Li'annal qulubahum al-bari'ah tamilu ilaman yulatifuha wa yadhhar lahumul hanan. Dikarenakan hati anak-anak yang polosan, hati anak-anak yang masih polosan ini biasanya lebih condong tertarik kepada orang yang baik sama dia, yang lemah lembut sama dia, serta menampakkan kasih sayang sama dia. Anak-anak itu akan tertarik sama orang yang lembut, halus gitu. Wa Abu Umair Fatim. Nah, Abu Umair ini baru saja kelar disusui, disapihi. Ai fi sinni tsalisah takriban. Di sini disebutkan umurnya itu masuk 3 tahun lah lebih kurangnya.
Wa huwa sinnun qad la yafham at-tifl fihi aktsar al-qawli. Dan umur segitu adalah umur yang terkadang seorang anak kecil tuh tidak paham, ya, tidak paham kebanyakan omongan orang dewasa. Umur 3 tahun tuh kadang tidak bisa nyerna dia, ya. Dalam artian dia tahu tapi dia belum ngingat gitu loh. Kalau ini udah ingat dia, jalan aja ingat dia, nama masjid ingat dia, jadwal kajian aja ingat dia, tahu dia. Nurul Huda, khutbah Jumat, dia kajian kenanga tahu. Kalau anak-anak kan yang kecil itu kan dia belum bisa ngingat, tapi dia udah tahu, dikasih makan sana kemari. Lakinnahu yartah, akan tetapi anak-anak yang masih kecil ini, yang umur-umuran 3 tahun ini, walaupun dia belum bisa mengingat, ya, belum bisa paham apa orang marah, orang segala macam, tapi dia tuh inginnya yartah, ingin senang-senang. Yang penting ladas. Lil ibtisamah, ya, untuk tertawa, wa masyarroksi, dan diusap kepalanya, wa takbilihi, diciumnya, wa dhammihi, dipeluk, ya. Anak-anak biasanya seperti itu. Wa qad sabata bitajarub, dan sungguh telah terbukti secara pengalaman, tajarub itu pengalaman, anna tarbiyatal atfal bil hanan war rahmah, bahwasanya mendidik anak-anak dengan cara hanan, lemah lembut, war rahmah, kasih sayang, anfa, lebih bermanfaat, lebih berfaedah, minal anfi wa syiddah, dibandingkan mendidiknya dengan keras. Ya. Wallahul musta'an. Intinya dalam hadis ini terdapat faedah dalam mendidik anak-anak yang masih kecil-kecil. Ya, anak-anak itu yang masih kecil-kecil, mereka butuh pendidikan dengan cara dilembuti, tidak dikerasi. Tapi ingat, kelembutan pada orang tua bukan berarti memanjakan anak, dan bukan berarti tidak melarang sang anak. Dalam hal ini kadang sebagian orang terlalu lembut sama anaknya. Anaknya ramai di masjid tidak ditegur. Sini nak, nanti teriak lagi ya, nanti bapak dukung. Itu terlalu sayang. Anaknya terlalu sayang, mau dibentak. Anak nonton TV, nggak melek-melek pokoknya, nggak, mata ini nggak ngedip-ngedip. Nggak ada, dia terlalu sayang sama anaknya. Kalau dimarah anaknya nangis, nggak, katanya. Karena sayang sama anak tadi, nggak ditegur. Anaknya HP terus game sampai berjam-jam. Terlalu sayang sama anaknya, dibiarkan. Ini pendidikan juga salah. Ini yang buat anak-anak rusak. Karena orang tua salah dalam persepsi memahami mendidik anak dengan kelembutan. Apalagi dengan istilah mendidik anak itu dibiarkan supaya otaknya berjalan. Jadi anak dikasih sebebas-bebasnya, kreatif. Dia main game itu kreatif dia. Padahal itu merusak anak. Main HP. Ya anak kalau dari kecil kerjaannya HP terus. Anak itu kalau bermanfaat, kalau perempuan diajak ke dapur, ini acara ngiris bawang, ngiris cabai, ngiris timun. Kalau yang laki-laki nih, nah, bapak lagi apa? Mengkel, itu nah, ambilin baut, ini segala macam. Kalau dia tadi cara ngaduk, ini adukannya anak. Kalau semen itu tadi adukan seember itu paling enggak semennya setengah sak. Itu tadi misalkan. Nah, ini bermanfaat. Kadang kita ini karena terlalu sayang sama anak, tidak mau bentak anak, anaknya main biar. Bahkan sampai terbawa, sampai besar. Tahu-tahu anaknya bawa cewek. Anak siapa itu? Anak orang.
dipeluk, dicium, tidak tega mau marahi anak. Sampai pada sebagian orang tua tingkatnya sudah seperti itu. Alhamdulillah. Sehingga ketika besar, dewasa, anaknya bebas. Karena kenapa? Karena anaknya tidak merasa ditegur, tidak pernah merasa dimarah sama orang tuanya tadi. Ya, sama anak kadang tidak perlu kita harus banting sana, pukul sana. Ya. Kadang tapi perlu tegas, larangan. Dulu Husain atau Al Hasan pernah makan kurma. Apa kata Rasul? Muntahkan, dimuntahkan sama. Ama alimta anna lana kulus sedekah. Apakah engkau tidak tahu kita bahwa kita tidak boleh makan zakat, makan sedekah? Itu bentuk larangan. Ada anak kecil, ya, di tangannya ini gerayang-gerayang mau ngambil makanan, ditegur sama Rasul. Apa kata Rasul? Ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makalah dengan menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, makan dari yang terdekat. Ini kan pendidikan. Di satu sisi Rasul lembut sama anak-anak, di sisi yang lain Rasul punya prinsip untuk membimbing, yaitu dengan cara melarang anak-anak. Karena kadang sebagian kita kadang dibiarin anak-anak. Ada tamu, kadang ada sebagian anak-anak itu yang luar biasa dia. Kalau ada tamu, itu kopi tamu diminum sama dia. Karena sebagian orang tua ngeliatin aja sudah, tidak tega dia mau marahi anaknya tadi. Nah seperti ini ya juga nanti berdampaknya kapan? Berdampak ketika besar. Kalau tidak ada pelarangan juga dari kecil. Adapun faedahnya, dalam hadis ini sekian banyak faedah ya. Di antara faedahnya disebutkan di sini ada faedah fikih yang disebutkan di sini. Di antaranya pernyataan Anas bin Malik. Anas bin Malik menyatakan, dulu Rasul kalau datang waktu sholat, Rasul ada di rumah kami, Rasul memerintahkan untuk menyiapkan karpet. Sehingga diambil faedah dari sini, bolehnya sholat menggunakan alas. Alas seperti ini, tidak masalah, boleh. Itu Rasul pernah. Adapun kenapa mungkin di Masjid Nabawi tidak ada karpet? Ya, mungkin itu versinya saya. Mungkin karena butuh besar, luas. Sedangkan ekonomi kaum muslimin ketika itu masih miskin. Ya, jadi mereka tidak ada karpet. Mereka masih menggunakan alas pasir gitu, lantainya pasir. Tapi di rumah Anas bin Malik kan namanya rumah tangga ya, ada perabotan ya. Ada karpet, Rasul sholat di atas karpet, tidak masalah, diperbolehkan. Di sini hukumnya mubah. Selagi tidak meyakini sholat di atas karpet tadi adalah bagian dari syariat. Selagi tidak mengatakan itu sunnah, itu mubah. Mau di alas karpet maupun tidak, itu tidak masalah. Hukumnya mubah. Lihat kondisi. Kalau seandainya tempat tadi tempat yang kotor, tempat yang mungkin butuh alas, kita tidak masalah pakai alas. Kemudian di sini ada adab berkaitan dengan tempat sholat. Di sini tempat sholat dianjurkan untuk dibersihkan. Kalau kita perhatikan hadis, Rasul memerintahkan agar alas tadi, tikar tadi, disapu kemudian dikasih air, dipercik-perciki supaya bersih kan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkannya ada upaya untuk membersihkan tempat sholat. Itu perkara yang juga dianjurkan, apalagi khusus masjid. Dianjurkan untuk dibersihkan, dirawat, dijaga. Jangan masuk masjid tadi misalkan kotor, berdebu. Kemudian faedah yang berikutnya, di sini disebutkan kata Anas bin Malik, kana yal'abu bihi. Dulu si Abu Umair ini suka main-main dengan burung itu. Hadis ini juga memberikan faedah bolehnya anak kecil mainkan burung, tidak masalah.
dan bolehnya memelihara burung. Cuma jangan dimainkan, dapat anak burung dilempar-lempar, diinjak-injak sama anak kecil, itu tidak boleh. Dalam artian dia dimainkan. Dari hadis ini diperbolehkan untuk memelihara burung, tidak masalah, boleh. Difahami? Asal diberi makan, dirawat. Diberi makan sudah cukup, tidak mesti mau dimandikan, disemprot. Burung itu pun sebenarnya di alam bebas dia juga tidak mandi. Mana basah-basahnya kena air hujan itu, ya itulah yang mandinya dia. Kalau kita enggak, dielus-elus, dimandikan. Dicet itu tadi kan. Dicet. Nah, itu boleh dipelihara burungnya. Kalau si anak kecil, si sekelasnya Abu Umair, di zaman Rasul dia main-main burung, ya apalagi orang dewasa enggak masalah, lebih terawat kan. Diambil suaranya, dikasih sangkar, dikasih makanan, itu diperbolehkan, enggak masalah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya anak kecil berkunyah. Abu Umair kunyah, dan itu termasuk sunnah ya, seseorang berkunyah. Misalkan Yusuf punya anak, siapa Sob? Nadifah. Nah, jadi Abu Nadifah. Misalkan seperti itu. Atau Abu Aisyah. Abu Kaisan misalkan. Tidak masalah. Atau mungkin pakai anak yang perempuan, tidak masalah. Ya sama juga, Abu juga bisa. Umum misalkan kalau kita punya anak, misalkan kitanya ya, kalau kitanya berarti mau pakai nama anak perempuan misalkan Abu Aisyah, Abu Khadijah, tidak masalah, diperbolehkan. Ya. Anak-anak kecil juga tidak masalah, diperbolehkan. Kalau di kalangan orang Arab zaman dahulu, mereka seseorang dipanggil dengan Abu Fulan itu penghormatan dibandingkan dengan dipanggil dengan nama. Orang Arab itu tidak ada istilah seperti kita, mamang, bibi, uwa, ya kan, kakak, adek. Ya, mereka zaman dahulu biasanya manggil dengan Abu. Ya Aba Thalib, ya Abu Fulan. Nah, itu tidak masalah. Kemudian juga diambil faedah dari sini, orang yang belum punya anak juga tidak masalah, diperbolehkan. Misalkan Reza mau punya pengen berkunyah dengan Abu Ahmad misalkan, tidak masalah, boleh. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini, di sini menunjukkan kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Rasul adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini juga menunjukkan faedah yang sangat besar, bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling bagus akhlak. Luar biasa. Allah SWT memuji Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang sangat mulia. Kalau mau tahu akhlak yang mulia, ya lihat akhlaknya Nabi SAW. Bagaimana Rasul terhadap kaum mukminin, bagaimana Rasul terhadap orang kafir, bagaimana Rasul terhadap orang miskin, orang kaya, dan yang lainnya. Beliau bermuamalah dengan akhlak yang paling baik. Kemudian selesai hadis ini ya, kita baca hadis yang berikutnya. Kata penulis buku ini, bab ar-rifqi bil atfal wa tarkul unfi. Bab lemah lembut terhadap anak-anak dan meninggalkan sikap keras terhadap anak-anak. Disebutkan di dalam hadis ini, wa an Shaddad ibn al-Had, dari Shaddad ibn al-Had qala, beliau bercerita,
Kharaja alaina Rasulullah sallallahu fi ihda salatai al-isya. Rasulullah sallallahu keluar ke tengah-tengah kami di salah satu salat isya. Wa huwa hamilun Hasanan wa Husainan. Ketika itu Rasul sedang menggendong Hasan dan Husain. Jadi ngajak cucung ke masjid. Fataqaddama, Rasul maju untuk ngimami. Fataqaddama Rasulullah SAW fawada'ahu. Lalu Rasul meletakkan Hasan dan Husain tadi. Tsumma kabbara lis-shalah. Kemudian Rasul bertakbir. Allahu akbar. Fashallah. Rasul pun salat. Fasajada baina dhahranai salatihi sajdatan ta'atalah. Rasul itu tiba-tiba ketika dalam sholat tadi, beliau sujud di tengah-tengah sholat beliau dengan sujud yang panjang sekali. Sujudnya Rasul panjang. Nah, katanya Syaddad, farfa'tu ra'si, kuangkatlah kepalaku. Penasaran, ngapa lama Rasul sujud ini? Wa idza sabiyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Ternyata di punggungnya Rasul ini ada anak kecil duduk. Ketika itu Rasul sedang sujud. Difahami? Tergambar antum ya? Misalkan kita lagi sholat, yang luar lagi sujud, sholat sunnah di rumah, anak datang. Kalau anak sering, kalau tidak salah, kalau hakam gede ya, dia lah ngerti adiknya. Anak aja, anak lagi sujud, diduduk sama dia, dimaini kuda-kuduan. Itu tadi. Ini anak kecil 2 tahun itu kan ngerti. Mungkin antum ngalamin lah kamu sholat di rumah. Kalau galak sholat di rumah, namun tidak pernah sholat, ya mana nak tahu kan? Ini yang dialami. Ya, kalau dia ngomong tidak pernah sholat, ngapa tidak pernah? Anak tidak pernah sholat di masjid, tidak di rumah tidak, ya wajar. Itu tadi. Malah dia nunggunya kalau kita sujudan. Ditunggunya ya. Nah itu kan. Nah, lama kata Syaddad ini. Pas ku jingok, ternyata ada budak kecil nongkrong di punggungnya Rasul. Faraja'tu ila sujudi. Katanya Syaddad, aku balik sujud lagi. Yang tentang kamar lah. Ini ada fikih tersendiri, ada fikih ada lagi. Okay. Falamma qada Rasulullah sallallahu as-shalah, tatkala Rasulullah sallallahu selesai salat, qala an-nas, orang-orang pun komentar, ya Rasulullah, sajadta baina dhahranai salatika sajdatan atoltaha. Ya Rasulullah, kalau bahasa kita, ya Ustaz, engkau telah sujud di tengah-tengah salat ini yang panjang sekali. Hatta dhananna annahu qad hadatsa amrun, sampai-sampai kami mengira telah terjadi sesuatu perkara. Jangan-jangan Rasul lagi nerima wahyu. Mereka kalau Rasul tiba-tiba lagi ngumpul di hadapan para sahabat, tiba-tiba ada keringat, tiba-tiba Rasul terdiam, biasanya para sahabat diam kan, dibiarkanlah dulu. Kalau selesai biasanya Rasul membacakan ayat. Jadi mereka ngira jangan-jangan terjadi sesuatu, au annahu yuha ilaika, atau sedang diwahyukan kepadamu. Faham ya? Kata sahabat, apa mungkin ada insiden gitu kan, ataukah ada wahyu turun gitu. Faqal, kata Rasul, faqal kullu dzalika lam yakun. Itu semua tidak terjadi katanya. Maksudnya tuh tidak kati ada insiden sesuatu, tidak kati pula juga wahyu turun. Walakin ibni irtahalani, akan tetapi cucuku ini, ya, Hasan atau Husain, dia itu bawa sikok, bukan dua-duanya. Afan, tadi anda menerjemahkan dua-duanya, tidak, sikok yang dibawanya. Cuman perawinya ini ragu, apa si Hasan apa si Husain, kan sama. Itu tadi kan. Syaddad ini ragu, apa Hasan apa Husain, intinya salah satu yang dibawa, cuman sikok. Kata
Rasul walakinna ibni irtahalani, akan tetapi ibni, cucuku. Nah, bahasanya tuh ibni itu kalau artinya tuh anakku. Tapi Rasul saking sayangnya sama Husain, beliau nyebutnya ibni. Padahal cucu. Ya sebenarnya sama baik, ngapo anak keturunan kita tuh juga anak kita. Ya enggak? Akan tetapi cucuku ini sedang menunggangi punggungku. Fakarihtu an u'jilahu hatta yaqdiya hajatahu. Aku tidak suka untuk mempercepat sujud tadi, mempercepat dia, ya kan? Kakek dia tidak nyaman, tidak puas, maksud itu. Aku tidak suka untuk membuat dia tidak puas gitu loh, sampai dia memenuhi kebutuhannya, mana sampai dia memuaskan dirinya tadi. Hadis riwayat Nasa'i disahihkan oleh Syaikhan Bukhari Muslim. Kata pensyarah buku ini, hadal hadis, pada hadis ini fihi sabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sighar mura'atan li sinnihim wa uqulihim. Pada hadis ini terdapat sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil dengan cara memperhatikan umur mereka dan akal mereka. Fa inna mu'aqabatat tifl ghaliban la ya'iha. Dikarenakan justru kalau menghukum anak-anak kalau dihukum yang masih kecil, justru kalau dia dihukum tuh dia juga enggak ngerti. Ya enggak? Anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, kadang kalau dihukum dia enggak terang. Nah, kalau yang dihukum itu berapa? 7 tahun, itu boleh dihukum. Apa buktinya? Harus nyuruh mukul. Ketika umur 10 tahun, 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Boleh dihukum, tapi jangan dipukul. Kapan dipukul? Ketika 10 tahun. Nah, menunjukkan apa? Rasul memerintahkan untuk sholat, berarti dia umur 7 tahun itu sudah bisa mikir. Jadi kalau dulu kita SD, baru masuk SD, zaman-zaman dulu, umur 6 tahun, kena tempeleng sama bu guru, itu pendidikan yang salah. Ya enggak? Salah. Cuma maklum lah, kita hidup zaman-zaman dulu kan sekolah tahun 80, 90. Anak SD kan 94, anak kelas 1. Wajar lah, kita kan masih bau-bau jajahan Belanda itu kan. Jadi ya guru-guru zaman dulu ya masih bawaan militer Belanda. Kalau didik salah dikit kena tempeleng. Bal tawallada indahu al-inad. Bahkan nanti kalau anak-anak kecil ini dikerasi, akan terlahirkan di sisi dia pembangkangan, wa hubbul unf mustaqbalan, dan menyukai kekerasan nanti di masa depan. Ta'ammal fi hadi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa rifqihi kaifa tarakahu ala dhahrin hatta malla wa nazala. Perhatikanlah olehmu bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lemah lembutnya beliau, bagaimana beliau membiarkan cucunya di punggung beliau sampai cucunya tadi bosan kemudian turun. Id anna syiddat taj'al asyawari hiya ma'wal atfal wasyabab. Kenapa? Dikarenakan sikap kasar, keras itu menyebabkan anak-anak larinya ke jalan sebagai tempat bermain anak-anak dan para pemuda. Adapun dalam hadis ini, intinya hadis ini memberikan faedah bagaimana Rasul lembutnya terhadap anak-anak. Ini ketika sholat. Tapi perhatikan di sini, ikhwan, ada faedah, banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bolehnya membawa anak kecil ke masjid diperbolehkan. Tidak haram. Sebagian pengurus masjid kadang marah anak-anak dibawa ke masjid. Boleh, tapi dengan memperhatikan ketentuan. Anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, dia tidak ngerti apa-apa, ditegakkan di barisan. Ini juga keliru. Ya enggak? Salah. Caranya gimana? Taruh di depan. Suruh duduk situ.
Jangan dimasukkan di barisan. Boleh dia dimasukkan barisan kalau dia berwudu. Kalau dia tidak wudu, ngapain dimasukkan di barisan? Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil dalam hadis ini. Bolehnya mengangkat kepala. Atau bolehnya melakukan gerakan menyelisihi imam kalau dengan sebab tertentu, misalkan seperti kejadian ini tadi, bukan disengaja, tapi dikarenakan ada alasan tertentu. Kan jangan-jangan imam nih lama sujud, jangan-jangan mati, ya enggak? Lama, misalkan di Kenanga, siapa imam? Megalang imam Bratman Yanwar, dak bangun-bangun. Apa tertidur kan? Akhirnya dijenguk. Pas dijenguk ternyata meninggal. Misalkan kan? Kalau tidak salah ada kejadian. Ya, di mana lah Ramadan kemarin apa ya? Pokoknya ada pernah video yang jamaah terlihat CCTV itu. Itu nyampak beda. Yang lagi sholat, ya sujud yang belakangnya itu ngangkat kepala pas dijenguk. Lah kan akhirnya bubar, sholat itu bubar akhirnya kan itu kan kalau tidak salah ya. Nah itu diperbolehkan. Wajar. Sujud lah, udah ngangkat uak depan ini tadi. Pas dijenguk lah terkapar. Dia paham? Atau misalkan kan kita kan sujud. Lama sujud, ternyata imamnya batal. Dia langsung keluar dari pintu samping, tidak ngomong. Pas dijenguk imamnya udah dekati lagi. Misalkan, kan memungkinkan insiden tertentu. Nah, kalau seperti ini itu diperbolehkan. Kemudian, nah atau seperti tadi, imamnya tidak terdengaran, ternyata udah tegak. Pandai jingok, nah tegak ternyata imamnya. Iya dah. Jadi sujud ya. Nah, itu mungkin. Ada masing-masing kan. Itu intinya kondisi seperti ini itu dimaafkan. Kemudian faedah yang bisa diambil juga dalam hadis ini, bolehnya memanjangkan salah satu rukun sholat, sujud, ruku, kalau ada sebab tertentu. Contoh misalkan dia memperpanjang ruku, didengarnya capnya ada keresak dari banyu air wudhu ini kan, nah, diperpanjanglah sama dia rukunya tadi, nunggu supaya dapat ruku. Boleh apa enggak? Jawabannya diperbolehkan, tidak masalah. Kalau ini Rasul memperpanjang untuk kepuasan cucu, ya enggak? Maka kita memperpanjang supaya orang itu dapat rakaat lebih, dibolehkan kan? Gitu kan? Atau misalkan lagi tasyahud akhir, dengar ada suara air, akhirnya kita panjangkan, kita baca lagi doa-doa mungkin setelah tasyahud tadi kan, tidak masalah, diperbolehkan. Jangan dengar hanya diperpendekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masuk tinggal di dewean, sholat dewean. Rasul kau ketinggalan. Ya tak? Misalkan ya tidak juga seperti itu. Sengaja dicepatkan. Karena itu sengaja dicepatkan. Kita lah belum dapat rukuk tadi, dialah takbir duluan. Nah, seperti ini kadang kurang tepat juga. Kemudian di sini ada faedah. Faedah adab tadi ya, berkaitan Rasul memberikan kepuasan pada sang anak. Apa istilahnya kalau tidak salah, istilah terus
Ada istilah kerennya dari dunia parenting tuh. Apa namanya guys? Tantrum ya? Pengen dipuaskan. Dan itu secara syariat diperbolehkan. Apa namanya? Tantrum. Nangis, manja, saya tidak mudah kecil. Nah, Diladeni dulu baru jalan. iya, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dengan ketentuan, tidak memudaratkan gitu dan tidak membahayakan orang lain. Ini kan dia cuma mengganggu Rasul. Difahami? Ganggu jamaah? Enggak. Jangan misalkan anak kecil pengen lari-lari di masjid, dibiarkan dia supaya puas anaknya tadi. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, dibiarkan supaya puas. Tidak ditegur-tegur. Wah, ini tadi memudaratkan yang lain. Ini si Husain atau Hasan ini tadi ganggu yang lain enggak? Tidak. Dia cuma ganggu Rasul, duduk di pundaknya Rasul, akhirnya Rasul memberikan kepuasan untuk beliau. Tidak ganggu yang lain. Difahami? Jangan sampai kita ingin memuaskan anak kita tadi, nangis di pengajian anaknya, dibiarkan sama dia biar puas anaknya nangis. Yang lain itu yang lain keringaman misalkan tadi kan. Nah, ini pendidikan yang salah. Jadi ini diperbolehkan dengan ketentuan tidak memudaratkan orang lain. Difahami? Tidak memudaratkan orang lain dan tidak membahayakan kita. Kalau itu kan Rasul jadi imam kan? Kayak mana kalau makmum? Nah itu dia bawa anak-anaknya. Nah, pertanyaannya, mana kalau makmum? Makmum ini memuaskan anak. Tadi kan seperti kalau seandainya kita anggaplah anak menjadi makmum, ya luar imam. Karena untuk memuaskan anak tadi hukumnya mubah kan? Iya enggak? Ngikuti imam kan wajib. Itu tadi. Yang mubah harus kalah. Oh iya. Jadi juga naik kan Mbak, enggak lihat tuh. Iya. Jangan memuaskan yang mubah, ketinggalan serokaan. Itu tadi. Cuilah imamnya. Anak mau anak. Nah, itu tadi boleh. Wallahu ta'ala sudah masuk waktu isya.